Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maritianingrum dengan NPM 20141511004 dari kelas Kehutanan A, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Kajian Lokasi Pengambilan Sampel Sedimen Suspensi Arah Transversal terhadap Nilai Konsentrasi Sedimen Suspensi Rata-rata pada Tampang oleh Bambang Agus Kinarto. Jurnal Dinamika Teknik Sipil, volume 7, nomor 2, Juli 2007, halaman 101 sampai dengan 108. Pendahuluan. Pada pekerjaan-pekerjaan teknik sipil dari berbagai aspek teknik hidrologi, seperti misalnya pekerjaan perencanaan bangunan-bangunan irigasi atau intake saluran irigasi dan lain-lain, bangunan embung, waduk, dan lain-lain. Informasi tentang angkutan sedimen suspensi seringkali sangat dibutuhkan. Untuk menentukan angkutan sedimen suspensi, metode yang paling banyak digunakan dan cukup dapat diandalkan adalah dengan cara pengambilan sampel sedimen suspensi langsung di lapangan, yang dimaksudkan untuk mengetahui konsentrasi sedimen suspensinya. Debit sedimen suspensi dapat ditentukan. Idealnya pengambilan sampel sedimen suspensi dilakukan dari sungai yang satu ke tepi sungai yang lainnya dan dari dasar sungai sampai dengan muka air. Namun, banyaknya kendala yang dihadapi selama pengukuran di lapangan mengakibatkan metode baku pengambilan sampel sedimen suspensi seringkali tidak dapat dilakukan sesuai dengan standar pengambilan sampel yang benar. Mempertimbangkan masalah tersebut, dalam tulisan ini akan dikaji kolerasi antara lokasi pengambilan sampel sedimen suspensi pada titik-titik tertentu pada arah melintang atau transversal terhadap nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang. Kajian tentang lokasi pengambilan sampel sedimen suspensi arah melintang atau transversal sudah dilakukan oleh Kironoto dan kawan-kawan pada tahun 2004. Namun, kajian ini masih terbatas pada data-data pengukuran di laboratorium, dan hasil-hasil yang diperoleh masih perlu diverifikasi untuk dapat diterapkan di lapangan. Seberapa jauh hasil-hasil penelitian yang diperoleh di laboratorium masih dapat diterapkan di lapangan yang akan dikaji lebih lanjut pada tulisan ini. Metode penelitian. Data pengukuran lapangan diperoleh dari saluran irigasi Mataram dan Yogyakarta. Data yang digunakan diperoleh dari pengukuran laboratorium dan juga pengukuran lapangan atau saluran irigasi Mataram. Metode hitungan. Konsentrasi sedimen suspensi rata-rata arah vertikal atau CY diperoleh dengan mengintegralkan data hasil pengukuran distribusi konsentrasi sedimen suspensi terhadap jarak dari dasar dengan berdasarkan persamaan berikut. Nah, kemudian nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang atau saluran C diperoleh dengan mengalihkan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata vertikal dengan luasan bias aliran masing-masing. Kemudian dibagi dengan total luasan tampang berikut ini. Nah, itu dia ya tadi rumusnya. Kemudian kita ke hasil dan pembahasan. Pada hasil, perhitungan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata dan rata-rata tampang untuk seluruh data yang digunakan dalam analisa berturut-turut untuk data pengukuran laboratorium dan data pengukuran lapangan.
untuk mencari kolerasi antara konsentrasi sedimen suspensi rata-rata vertikal yang diukur pada posisi arah-arah transversal atau melintang dengan nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata pada tampang. Dari plot data pada gambar 2 dapat diketahui posisi titik arah transversal Z per B yang memberikan nilai C Y per C sama dengan 1. Hasil perhitungan nilai C Y per C untuk seluruh tampang diperlihatkan pada gambar 2 di bawah ini, baik untuk data pengukuran laboratorium maupun data lapangan. Untuk data laboratorium dibedakan sebagai data laboratorium 1, yaitu yang pertama data aliran tanpa angkatan sedimen dasar atau bed load. Yang kedua data laboratorium 2, yaitu data untuk aliran dengan bed load. Untuk data pengukuran lapangan juga dibedakan menjadi 2, yaitu data lapangan 1, yaitu data pada saluran dengan dinding pasangan batu, dan data lapangan 2, yaitu data pada aliran dengan dinding beton. Berdasarkan plot dan data, nilai CY per C terhadap Z per B dapat dicari kolerasi atau persamaan regresinya seperti diberikan pada gambar berikut ini. Yang pertama, data pengukuran laboratorium, dinding halus, dinding kaca, dengan dan tanpa bed load. Buka kurung CY per C, tutup kurung Z per B, sama dengan 0,03 IN. Buka kurung Z per B, tutup kurung, tambah 1,05. Yang kedua ada data pengukuran lapangan 1, dinding kasar, dan dinding pasangan batu kali. Buka kurung CY per C, tutup kurung Z per B sama dengan 0,085 IN. Buka kurung Z per B, tutup kurung, tambah 1,14. Data pengukuran lapangan 2, dinding kasar, dinding beton sama dengan buka kurung CY per C, tutup kurung Z per B sama dengan 0,125 IN. Buka kurung Z per B, tutup kurung, tambah 1,21. Dengan CY sama dengan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata vertikal, C. Konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang saluran, dan Z per B yaitu jarak pengukuran arah transversal dari tepi saluran. Kesimpulan. Dari hasil analisis terdapat data konsentrasi sedimen suspensi, baik data yang diperoleh dari laboratorium maupun dari lapangan. Dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut ini. Yang pertama yaitu nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata vertikal terhadap nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang atau CY per C cenderung semakin mengecil ke arah dinding atau tepi saluran, dan sebaliknya ke arah tengah cenderung nilai CY per C semakin membesar. Yang kedua, perbandingan antara data pengukuran laboratorium dengan data pengukuran lapangan memperhatikan tren kurva yang relatif berbeda di tepi saluran. Nilai CY per C untuk data pengukuran lapangan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan data pengukuran laboratorium, dan tren yang sebaliknya terjadi untuk data pengukuran di tengah saluran. Perbedaan kekerasan dinding saluran menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya tren kurva. 3. Posisi titik pengukuran di mana CY per C 1 relatif sama untuk data laboratorium dan data lapangan, yaitu pada Z per B sama dengan 0,2, yang dapat diartikan bahwa pengambilan sampel sedimen suspensi pada posisi Z per B sama dengan 0,2 akan dapat memberikan gambaran nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang. Hasil ini diperoleh untuk tampang saluran segi 4. Untuk bentuk tampang yang lain masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.